ada pasukan pakaian Jawa gitu yang pasukan perang itu dari Rawa Embik sama dari Puncak Rengganis turun perang di Sabana Lonceng. Dalam kedipan mata, tiba-tiba langsung ada di sebuah ruangan itu gede banget kayak kerajaan gitu. Posisi gue udah kayak disetubuhi gitu dengan ya perempuan itu. Keluar dari gerbang itu diantar sama dia, tangan gue sambil diulur gini sama dia, dilepas dengan bahasa Jawa. Itu gue inget, nanti kamu kesini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue ingin membahas cerita tentang Argopuro kembali. Kenapa gue membahas Argopuro? Sejuta cerita lah ya. Iya. Di Argopuro. Berjuta cerita di Argopuro. Sebelumnya gue pernah mengulas cerita Argopuro. Ada 3 part, yaitu part 1, part 2 tentang petaka Argopuro. Kali ini gue ingin membahas cerita Argopuro bersama narasumber gue langsung nih, yang mempunyai cerita berbeda di Gunung Argopuro. Bisa dikatakan ganjil sih. Ganjil untuk ya? Orang-orang yang terpilih mungkin ya. Oke, gitu. di luar batas nalar ya. Betul. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kali ini kita ceritakan ya. Boleh. Silakan Ri. Jadi gue pada saat itu tahun 2018 ke Argopuro itu dengan kawan-kawan sekitar 5 orang gitu aja. Jadi itu udah nggak punya pikiran yang aneh-aneh atau apa, kita kesana kan untuk ya bermain di alam gitu kan, untuk santai-santai di alam gitu. Apalagi Argopuro kan gunung yang panjang gitu. Nah terus ceritanya itu dari Jakarta itu udah berangkat sampai base camp, lalu packing kita langsung mulai trekking itu sekitar pagi jam 9. Nah terus setelah itu kita langsung jalan ke mana namanya, pos pertama itu Mata Air 1. Masih nggak ada apa-apa ya, jadi santai aja, udah kayak kita makan siang nyantai gitu. Nah terus kita nggak ngecamp di pos Mata Air 1 itu karena di situ masih jam 1:30 kalau nggak salah ya, 1:30. Kita langsung lanjut lagi ke Mata Air 2 untuk camp di sana gitu. Dan itu juga masih karena masih siang menuju sore, jadi ya udah santai aja jalannya gitu. Akhirnya maghrib itu tinggal dikit lagi menuju Mata Air 2. Nah jadi salah satu teman saya itu, sebut saja F lah ya, itu dia mau maghrib itu bilang, "Bang, minggir dulu, ada anak kecil mau lewat," gitu. Jadi pas mau menuju Mata Air 2 itu dia bilang, "Oh iya, ini udah maghrib nih," gitu kan. Jadi kita berhenti dulu. Ya berhenti. Nah setelah habis itu dia jalan lagi dan akhirnya kakinya itu nggak bisa gerak, bener-bener jatuh kaku gitu kan. Nah udah sampai bingung kan, ini mau diapain, ini kram enggak ya kan, terus keseleo enggak. Akhirnya ya udah kita istirahat dulu gitu. Panjang juga perjalanan Mata Air 1 ke Mata Air 2 itu sampai berapa jam itu kan, 4 jam lah, gila itu paling lama lah itu. Akhirnya ya udah, kita udah selesai nih, kakinya nggak kenapa-napa. Dia mau cerita juga, nanti aja, jangan cerita dulu gitu kan, karena kakinya itu apa namanya, dia bilang ada yang nyekep gitu, anak kecil itu kan, jadi kakinya dipegangin gitu, dia nggak bisa jalan kanan kiri. Ya udah, kita udah sampai Mata Air 2, ngecamp di situ, terus ya udah makan, terus tidur.
cuaca lagi itu juga hujan, kabut ya kan, kabutnya. Pos Mater 2 udah aman, terus besok paginya kita lanjut ke Cikasur ya kan. Ya udah, kita udah pagi packing, sarapan seperti biasa aja, jalan ke mana namanya Cikasur ya kan, santai gitu, foto-foto lah, namanya perjalanan jauh kan, santai lah, kita buat having fun aja di sana gitu. Apalagi Argopuro ya. Argopuro itu air banyak ya kan. Ya udah, sampai di Cikasur juga siang kan, karena pagi kita udah mulai trek. Siang itu akhirnya kita ngecamp lagi di situ, karena kan wow, bener pengen nyari sunrise-nya di Cikasur tuh yang wow gitu. Ya udah oke. Siangnya mulai jam 12 kita trekking lagi tuh besok harinya kan. Jadi setelah di Cikasur aman juga, hari selanjutnya mulai trekking ke Sabana Lonceng. Oh, lu memutuskan jadi kita langsung Sabana Lonceng aja, tapi kita prepare air dari Rawambik gitu kan. Ya udah. Nah, baru dah kita udah jalan, emang perjalanan panjang itu. Sampai Sabana Lonceng itu sekitar jam 6 sore. Kita buat tenda gitu kan. Karena daerah timur kali ya, jadi itu matahari tuh masih terang banget ya kan. Apa kita ke Rengganis dulu ya gitu kan, puncak Rengganis. Terus katanya udahlah besok pagi aja gitu. Ya udah, besok pagi. Kita sekarang istirahat dulu aja. Besok kan kita langsung ke Taman Hidup gitu. Ya udah. Nah, udah kita tidur malam, setelah makan malam baru di situ ceritanya yang apa ya? Kalau dibilang ini mimpi, tapi posisinya ini mimpinya sambil jalan gitu. Jadi pada saat itu malam gue mimpi ada pasukan pakaian Jawa gitu yang pasukan perang itu dari Rawa Embik sama dari puncak Rengganis turun perang di Sabana Lonceng. Ada batu di situ, mereka perang di situ kan. Nah, mimpi gue di situ, langsung gue bangun, terus gue bilang, wah, kok ada perang di sini? Itu siapa gitu kan? Akhirnya gue melewati tenda untuk ngeliat, untuk wah nanti kena nih tenda temen-temen ya kan? Karena perang itu perangnya bener-bener yang ada pedang, ada itulah. Nah, dari situlah gue langsung ditarik sama perempuan, putri lah ya. Karena pakaiannya itu adat Jawa yang hijau, terus ada selendangnya, terus ada mahkotanya gitu. Ditarik ke arah kanan puncak Argopuro. Iya. Nah, di situ gue sempet nengok ke belakang. Itu teman-teman gue gimana ya di tenda gitu kan? Itu ada yang lagi perang. Ini gue ditarik dan nggak bisa gue lepasin karena ditariknya tuh terbang gitu. Akhirnya gue dalam kedipan mata, tek, tiba-tiba langsung ada di sebuah ruangan itu gede banget kayak kerajaan gitu. Gue tau lah pernah nonton ini itu, wah kerajaan tuh kayak gini gitu. Wah ini kok kayak di kerajaan gitu kan. Tiba-tiba dalam kedipan mata lagi posisi gue udah kayak disetubuhi gitu dengan ya perempuan itu gitu. Nah di situ gue ngerasa langsung bangun, kaget karena kan kok gue begini gitu kan. Langsung gue bangun, tiba-tiba gue ada di batu yang tengah tadi. Akhirnya langsung gue lihat jam, kok gue di sini ya gitu kan. Gue lihat jam 3 pagi. Itu angin dinginnya Argopuro belum nembus ke badan gue. Setelah gue sadar, wah jam 3 baru angin itu nempel ke kulit gue. Langsung tet, gue kedinginan. Akhirnya gue langsung lari ke tenda. Teman gue nanya, dari mana bang gitu kan. Gue bilang habis kencing. Oh ya udah, oke, gue lanjut tidur dan gue mengabaikan mimpi tadi lah gitu. Nah pas paginya gue cek celana dalam gue, wah iya gue bener mimpi itu real gitu. Gue nyata lah ya. Gue ternyata di tubuh itu mimpinya bener gitu kan, sampai gue basah gitu mak. Jadi akhirnya gue berpikir di situ gue harus mensucikan diri lagi ya kan. Jadi gue
setelah summit ke Rengganis dan Argopuro, langsung gue putusin untuk turun ke Taman Hidup kayak gitu, Danau Taman Hidup. Setelah gue lari sampai Danau Taman Hidup, gue ambil air 3 botol yang gede. Nah, gue mandi, gue bener gue siramin kepala gitu, mandi, dan gue baca niat juga. Akhirnya ya udah, kita ngecamp lagi kan di situ kan. Nah, ngecamp lagi di situ. Gue pikir kan, nah ya udahlah itu hanya mimpi doang gitu kan. Ternyata pas paginya lagi gue disamperin lagi sama perempuan itu lagi, yang apa ya, kalau gue bilang apa ya, Putri atau ya? Iya, Putri. Ya, sama Putri itu lagi, yang dia langsung tenda itu tuh otomatis kebuka sendiri, yang tangan gue langsung diginiin, nggak tanpa ngomong, kayaknya gue langsung, wah dia narik gue nih gitu kan. Ya udah, gue diajak ke jembatan Danau Taman Hidup, dan saat itu gue lihat itu bukan danau tapi kerajaan, dan jalurnya kerajaan itu tuh apa, tembok-tembok gitu kan. Ya udah, gue ikutin ke dalam situ, dan di situ gue langsung ya udah, kejadian lagi, gue disetubuhi makhluk itu lagi gitu. Akhirnya gue keluar dari gerbang itu, diantar sama dia, tangan gue sambil diulur gini sama dia, dilepas dengan bahasa Jawa. Itu gue inget, nanti kamu kesini lagi ya gitu. Terus gue jawab iya. Nah setelah di situ gue ditepok belakangnya sama ada yang ngecamp juga di Taman Hidup, itu orang Probolinggo gitu ya, orang Probolinggo. Langsung, mas ngapain gitu kan. Tuh baru sadar tuh, langsung abis sadar itu langsung gue bilang, oh iya mas, saya habis buang air besar gitu. Oh buang air besar, soalnya tadi saya lihat kamu sendirian nih keluar tenda, terus jalan sendiri ke arah Taman Hidup gitu kan, jam segini sendiri gitu kan. Akhirnya saya samperin aja, oh iya gitu. Ya udah, akhirnya gue balik lagi kan, gue periksa lagi paginya, basah lagi. Oh my god, berarti ini 2 kali kan. Dalam satu perjalanan itu gue 2 kali disetubuhi sama Putri itu gitu. Langsung ya udah, akhirnya gue berpikir lagi, wah ini nggak beres nih kalau gue turun nanti sampai malam kan gitu kan. Akhirnya udah, teman-teman yang mau nyantai gue bilang, gue turun duluan ya, gue pengen sholat Jumat nih, karena hari itu hari Jumat gitu. Akhirnya gue bareng sama orang Probolinggo itu, dia nge-trek duluan. Terus abis itu gue udah prepare sama barang-barang gue, ya udah gue juga ikut di belakangnya gitu. Akhirnya gue ketemu sungai ya aliran buat sawah ya, yang udah di Bermi. Nah itu gue mandi di situ, gue mandi lagi. Terus gue cerita sama orang Probolinggo itu, wah ya udah mas katanya, ya udah kita sholat Jumat dulu yuk gitu. Akhirnya ya udah sholat Jumat dulu. Abis setelah sholat Jumat, teman-teman gue udah pada turun nih, udah komplit semua. Ya udah, akhirnya kita ke Pak Arifin kan gitu kan. Kita ngelewatin masjid dulu kan, kalau gitu kan sholat Jumat baru ke Pak Arifin. Nah sempet situ gue cerita sama Pak Arifin mau nanya nih gitu kan, saya mimpi gini gitu, di Sabana Lonceng sama dan Taman Hidup. Malah Pak Arifinnya ngajak bercanda kan gitu kan. Langsung gini, kamu nembak dalam apa luar nih gitu. Kalau misalnya kamu nembak dalam, nanti kamu kesini lagi nih 9 bulan lagi gitu kan. Enggak pak, saya juga nggak tahu gitu kan. Soalnya tiba-tiba ya udah mimpi gitu, saya bangun basah kan gitu kan. Ya udah, itu hanya orang-orang yang katanya pilihan lah katanya. Oh ya udahlah, gue juga dalam hati gue nih, gue nggak bakal Argopuro lagi lah. Kalau dengar cerita yang kayak gitu kan, apalagi gue, lu nembak dalam apa luar nih kan. Nah ya udah, akhirnya kita pulang, terus dengan niat yang nggak akan gue ke Argopuro lagi gitu. Nah Ri, gue pengen ulas sedikit tentang si anak kecil itu. Sosok anak kecil benar atau makhluk halus? Itu yang di pos Matair pas Matair 2 itu dia teman, jadi pas itu mau maghrib ya, jadi udah agak gelap karena kabut kan.
Nah temen gue ngeliat itu sosok anak kecil, tapi gue yang ngeliat itu hanya bayangan gelap gitu kan. Langsung nempel ke dia gitu. Emang tangannya dipegang gini, kakinya langsung dia masih mau jalan, terus akhirnya jatuh gitu. Terus abis itu ya udah, itu tandanya maghrib, kita emang harus berhenti gitu kan. Ya udah akhirnya berhenti dulu. Setelah itu udah hilang, udah bisa jalan lagi, ya udah kita lanjutin lagi ke Mater 2 gitu. Nah, di Sabana Lonceng lo melihat perang kan tentu ya? Iya, perang. Itu lo ngeliat keadaan sadar tuh, kan dalam mimpi lo jelasin Iya, tadi. gue mimpi, tapi gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri tuh, itu waktu itu terang bulan. Terang bulan, bintang juga banyak banget. Dan itu gue jelas banget, gue ngeliat, wah gila ini perang ini ya kan. Pakaiannya ala-ala Jawa gitulah, kerajaan Jawa gitu kan. Jadi kerajaan yang dari Puncak Rengganis turun sama dari Rawambik. Nah itu perangnya di batu itu yang di Sabana Lonceng itu. Sabana Lonceng. Dan lu di tengah-tengah. Dan gue di tengah-tengah. Jadi tenda gue kan yang di pohon-pohon itu tuh. Ya akhirnya gue kan keluar situ kan. Wah ini ada perang nih gitu kan. Gue malah ngeliatin gitu. Nah setelah gue ngeliatin, gue mau balik ke tenda, ya itu ditarik sama si Putri itu gitu. Arahnya ke Puncak Argopuro sebelah kanan gitu, ke kanan. Dia nggak ngomong. Tapi lu ngeliat mukanya. Tapi gue ngeliat mukanya. Sampai sekarang masih kebayang. Sampai sekarang gue masih bisa ngebayangin mukanya. Ya karena emang bener-bener cakep banget. Itu cakep banget itu. Sampai gue bilang, wih gila. Pengen ngomong tuh susah gitu. Lu siapa? Pengen gue tanya. Ini siapa gitu. Itu susah banget. Jadi ya udah gue cuma ngeliatin. Terus pokoknya setiap gue ngedipin mata itu ada perubahan gitu. Kedipan mata pertama, tiba-tiba gue di dalam ruangan yang kayak kerajaan gitulah, pokoknya ukiran-ukiran kerajaan. Terus kedipan kedua, tiba-tiba gue udah disetubuhi dia gitu. Dan kedipan ketiga, lu udah. Gue bangun. Sadar tiba-tiba lu di batu. Gue di batu itu di tengah, duduk di situ. Dan langsung gue sadar, langsung gue lihat jam. Wah, jam 3. Baru angin itu nembus ke badan gue. Gue langsung ngerasa kedinginan kan. Emang bener-bener dingin waktu itu kan. Orang di keril yang di luar aja itu ada sampai ada esnya. Itu bener-bener dingin banget. Langsung akhirnya gue masuk lagi ke tenda gitu. Dan bertemu lagi di Danau Taman Hidup. Padahal itu gue ngecampnya karena Danau Taman Hidup itu airnya lagi naik kan. Jadi nggak bisa ngecamp di pinggir-pinggiran itu jembatan. Jadi ya udah kita ngecampnya depan toilet. Kan ada toilet situ. Akhirnya ditarik lagi ke kerajaan lagi. Itu kerajaannya bener-bener sedanau Taman Hidup itu. Jadi lu ngeliat gak ada danau gitu? Gak ada danau. Itu kerajaan besar. Dan jembatan itu tuh gue lihat, ini kerajaan jalur ini kerajaan, tembok-tembok gede gitu. Jembatan itu kayak gerbang gitu? Iya, gerbangnya. Gue ikutin karena dia tangan gue tarik gini kan. Dia begini. Itu nggak jalan. Gue bener-bener ngambang, terbang, nggak ngelangkah kaki. Tiba-tiba langsung dibawa masuk gerbangnya, udah gue buka sendiri. Terus ya udah. Tapi di situasi saat itu lu nggak mau berontak, mau ngikuti ya gitu? Berontak? Berontak? Nggak bisa. Gue ngomong teriak tolong aja nggak bisa. Tapi sempat ada rasa pengen teriak. Jadi hati gue tuh kayak apaan sih nih gitu kan. Gue nggak mau nih kayak gini lagi kan gitu. Tapi ya udah, gue ikutin aja gitu. Setelah diikutin ya udah, kejadian lagi kayak gitu. Dan itu pesannya bahasa Jawa. Nanti kamu kesini lagi ya gitu. Pak Arifin bilang nanti lu akan kesini lagi 9 bulan lagi akan kesini lagi gitu. Dan pada akhirnya gue setelah melupakan kejadian itu, ada satu temen yang langsung ayo anterin yuk ke Argopuro gitu. Itu bener-bener gue lupa dengan kejadian 9 bulan yang lalu. 2019 akhirnya gue nemenin dia ke Argopuro. Yuk kita jalan berdua aja gitu. Ya udah, kita jalan berdua. Akhirnya sampai base camp.
berdua doang kan. Nah karena pada awalnya gue udah kenal dengan Cak Sam itu kan, yang di Baderan. Terus ya udah kita ngobrol, ternyata di situ ada satu orang cewek. Satu orang cewek itu mau naik sendiri. Terus ya kita ngobrol-ngobrol kan di situ. Iya mas nih, saya kemarin mau ke Arjuna Welirang gitu, cuman sendiri nggak boleh katanya. Nah di situ ditahan juga, nggak boleh naik karena kan sendiri kan gitu. Akhirnya si Cak Sam ini ya udah, kalau misalnya itu ini Ri bareng aja sama kamu gitu, dia bertiga gitu. Akhirnya gue nanya dong kan, dia berani jalan sendiri, apakah lengkap peralatannya kan sama logistik kan gitu kan. Akhirnya gue tanya tuh, lengkap semua mas, logistik udah lengkap, terus sama tenda juga ada gitu kan. Tenda juga kapasitas 2, bisa lah bertiga katanya. Oh ya udah kalau kayak gitu bareng sama gue gitu. Ya udah kita mulai nih jalan dari Makadam, mulai jalan tuh. Akhirnya jalan kan kabut tuh ya. Nah pas di trek nih, udah dia minta makan siang gitu. Yang cewek itu kan makan siang. Ya udah makan siang dulu dah gitu. Karena posisi kabut dan gerimis, tahu dong itu cacing-cacing di tanah kan pada keluar ya. Nah udah dia udah kayak mau ngambil tuh cacingnya buat apa lauknya gitu. Ih apaan sih gitu kan, ngawur aja, ini kita udah bungkus makanan gitu kan, udah ada lauknya, enak kayaknya gitu kan. Oh ya udahlah kan, masih gua anggap biasalah, bercanda paling kan gitu. Akhirnya jalan lagi abis makan siang, nyampe lah di mata air 1. Nah di situ gua ngeliat ada 2 tenda gitu. Akhirnya yuk kita ngecamp di sini aja gitu kan. Ya udah kita ngecamp di sini. Nah itu jam 4 kita buat tenda, kita masak-masak ya kan, terus ngobrol-ngobrol sama tenda sebelah gitu kan. Ya udah setelah ngobrol-ngobrol sama tenda sebelah, tidur dah tuh malam. Nah pas tidur malam di sini nih juga kejadiannya gimana ya, antara ini dia apa bukan gitu kan.